Allah hayatakum Bapak Ibu ya kan. Mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmah barakahnya untuk kita semuanya. Atau lafiat jasmani kita, mantap iman dan Islam kita, ilmu yang Allah ajarkan melalui pertemuan-pertemuan kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu menanyakan sebagaimana tadi Bu Nakinan sudah sampaikan untuk sesi atau bagian daripada kata. Hari ini kita bicara kata ya, 12 kali pertemuan ini kata. Itu masih ada tersisa 2 kali pertemuan, dengan ini 3 kali. Sisa-sisa pertemuan ini ingin coba kita eh, praktikan, coba kita aplikasikan dalam sisa pertemuan ini terhadap pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Sesuai pelajaran yang kita sudah kaji, kita sementara fokus pada kata. Ya, kiranya nanti ada kesempatan di sesi berikutnya, di eh, setelah selesai kata, mungkin kita akan masuki sesi tentang kalimat, tentang kalimat. Kalau bicara kalimat, berarti tentu saja kata-kata yang barusan yang 10 kali pertemuan ke belakang ini sudah kita pelajari, bagaimana posisi dia, bagaimana peran dia di dalam sebuah kalimat, sebuah paragraf. Itu nanti insya Allah pada sesi berikutnya kajian bahasa Arab tentang kalimat. Begitu Bapak Ibu. Baik, pada pertemuan kali ini, tadi sudah disinggung oleh Bu Nakinan, ada 2 hal. Pertama, kita akan menyelesaikan latihan yang lalu, yang Bapak Ibu mungkin barangkali ada kesempatan mengerjakan di rumah. Ada 2 surah Al-Quran yang kita bahas, bukan bahas, kita sampaikan di kesempatan yang lalu, surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy kalau tidak salah. Itu akan kita coba urai, apa namanya, eh, konteks huruf di dalam ayat. Lalu setelah itu kita akan coba ulang lagi huruf dengan detail dan apa peran fungsi huruf itu di dalam kalimat. Dan juga nanti ada contoh-contoh yang sudah kami share melalui Bunda Kinan ke Bapak Ibu yang muliakan. Kalau yang belum menerima, nanti bisa kita akan coba jawab sama-sama dan nanti hasilnya kita akan share ulang, kita akan kirim ulang ke Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya izin menampilkan apa yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah latihan menentukan huruf jar. Tapi sebelum saya menjawab, saya ingin barangkali melihat dulu kalau di antara Bapak Ibu ada yang sudah selesai ya coretan-coretannya eh, tentang huruf jar pada surah Al-Fil dan surah Quraisy. Silakan kalau ada yang sudah Bapak Ibu ditampilkan, boleh? Siapa nih? Bunda Indang, waduh, Bunda Indang. Cuma ini saya ilafi yang ceritanya di ngerjain tahunya banyak, sebenarnya atok jadi masuk kejar. Baik, nanti kita lihat tuh. Bunda Is setelah ini ya Bunda Is. Iya. Ini sekiri Bun, iya, sebentar, naik lagi Bun dikit. Dia akan lagi, iya. Hmm. Baik, Alhamdulillah. Luar biasa ya. Sampai diwarna-warnain. Yang ilafi ini Yang ilafi, iya. Itu ilafi ada beberapa, nanti kita catatan, dikasih catatan. Udah Inang ya. Baik, sementara itu nanti kita bahas ya Bunda Inang ya. Selanjutnya siapa Bunda Kinan? Bunda Is. Setelah Bunda Is Bunda Neni ya. Bunda Is, silakan Bunda Is. Boleh, Ya, boleh, Bunda boleh, Is, boleh. ya. Silakan. Bunda Is. Oh ya, silakan. Gelap ya? Kelihatan kok. Nampak Ustadz? Eh, belum, tadi ini ya hilang. Sebentar, sebentar, sebentar. Hmm. Nah, dia nih.
Iya, baik. Alhamdulillah. Cakep Ibu tulisannya. Iya, Ini, sampai tangkap ya. Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Oh, Al-Falaq juga nih ya. Sudah semua ternyata nih. Alhamdulillah. Baik, Bun. Yang ini enggak Ustaz. Yang mana nih? Bunda. Surat Ahzab. Begitu. Hmm. Hmm. Yang baru. Oh Yang iya, baru. Iya, yang baru. baik. Iya, Masya sudah Allah. semua lengkap ya. Terus Alhamdulillah. Nah, Hmm. ini enggak tahu ini Oke. surat apa Ustaz ya. Iya, saya lupa belum ngasih ini ya. Iya, Baik. enggak ada. Betul. Ini surat Yasin Surat Yasin. Iya, baik. sama Hmm. surat apa tuh? Iya, surat Al-An'am ya. Baik. Al-An'am. Masih ada? Ini yang di bawah. Sudah betul. Baik, sudah selesai. Dia sampai Al-An'am ya. Oke, Ya. makasih Bu Nais. Selanjutnya, Bu Neni ya, Bu Bu Neni. Neni ya Ustaz. Iya Ya Bu Bunda, Neni boleh. ini jelas kan? Ya Ini belum ditampilkan belum jelas nih. Sebentar kalau ditampilkan belum jelas nih. Ayo Bu, mana Bu? yang atas surat Iya. Surat Al-Fil ya. Al-Fil, iya. Iya. Lalu yang ininya Surat surat di bawahnya Al-Quraisy. Al-Quraisy. Wah, cantik tulisan. Betul. Yang ini ininya surat Al-Falaq. Terus yang kemarin Pak Ustadz Hmm. kirim kayaknya ada yang double. Harusnya cuma Oh gitu. 6 Al-Falaq tapi Ustadz tulisnya 7. Oh gitu ya. Oh, Boleh Iya. teman ibu dikit ya. tulisannya bagus-bagus Ustaz ya. Malu kita Bapak. Iya, subhanallah Malu. itu Ngiri saya, rapi ngiri saya Bu. tulisannya. Ibu-ibu hebat. Nggak apa, Baik, Pak. Masya Allah. alhamdulillah. Ya Pak. Cuma ini Bu Neni, cukup? Iya Yang Pak. ini. Jadi Ah, baru segini. nanti pada surah Al-Fil tapi cek satu ya, ada yang kurang. Nanti Iya, di Al-Fil ya. Al-Filnya kurang satu dari Ustaz. Baik, Oh iya Pak. makasih. Ya, makasih Pak. Iya, luar biasa Bu Neni. Baik, selanjutnya siapa Bu? Saya Ustadz. Wah, Waat ya? Fuad, luar. Ya. Silakan Masih Waat. sempatnya. Tapi ya saya baru nerima kemarin kiriman dari Bunda Kinan malam, jadi saya udah tidur. Ya maaf pun. Iya, luar biasa. Nggak apa-apa, coba lihat Bu. Sini Ya, Bu. hijau-hijau. Betul. Boleh ke kanannya Bu Nani? Ke kanan dikit. Gini. Nah, gitu. Iya, sahih. Yang ini betul. Terus surah Al-Fil. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Pada surah Al-Fil masih ada satu lagi Bu yang belum dihijau-hijauin. Ala. Hmm. Oh, oh alah. Nanti Ya. dicek ya. Ya, ini Al-Falaq. Ini Al-Falaq. Baik, sebentar. Satu, dua, tiga, empat. Di surat Al-Falaq masih ada satu yang belum dihijauin. Oh, iya. Lewat buru-buru. Apa-apa. Ya. Tapi yang lain udah betul. Ya. Alhamdulillah. Ya. Barakallahu fiikum. Luar biasa. Udah ini ya, udah pada lancar nih. Mudah-mudahan udah pada tahu semua. Masya Allah. Subhanallah. Yang bapak-bapak mana? Monggo, ayo. Yang Ayo, ini Pak. bagus ini enggak Ustaz? Benar enggak Ustaz? Jangan kalah sama Yang mana, ibu-ibu, Bun? Pak. Nih. Sudah selesai. Yang lain ada yang mau nampilkan? Bu Ini Ida mana? Ini Hayati, Pak. Oh, ini Bu Haryati dulu. Ini Ya. ada dua yang menampilkan nih. Siapa Bu Nagina nih? Boleh Bu Nurhayati. Hmm. Silakan. Oke, sebentar bergantian Bun ya. Bu Haryati ini kok jadi kecil begini tulisannya Bun? Sebentar ya, saya cek dulu Bun. Ya nih sinyal saya nih kurang bagus, Ustaz. Baik, nggak apa-apa Bun. Bentar. Oke. Jadi di surat Al-Fil Bun Nur, ada yang kurang, belum disebut satu, ada yang kelebihan yang mestinya bukan huruf jar. Nanti kita lihat ya. Nggak apa-apa Bu, coba dicek lagi Bun. Lagi nanya, Bun Nur ya. Ya, Coba Pak. satu lagi di surat apa nih? Surah Al-Quraisy ya. Satu, naik lagi Bun.
Terus yang berikutnya mana? Ini kan belum selesai tuh Al-Quraish tuh. Nah, oh di halaman berikutnya. Eh, eh, Iya, alhamdulillah. Cukup. Nur, Kalau ini barakallahu Ustaz, fiik. itu Siapa nih sekarang nih? Ini Sri. Bunda Sri, coba kita lihat sebelum Ida ya. Itu yang garis merah Iya. yang huruf Yang jar. merah nih ya. Baik. Ini yang Terus surat. uh, pada surat Al-Quraish, Bun, ada yang kelebihan. Nanti kita cek Oh, sama-sama ya. Iya, iya, kelebihan iya, iya. yang bukan huruf jar, tapi nanti coba kita lihat. Selanjutnya di bawah naik ke sedikit, Bun, kertasnya. Boleh, Bun. Satu. Ini benar, 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 benar. Ada yang kelebihan dan ada yang belum ditandain. Satu, surat Al-Fil, Bun ya. Oh, Iya, ya, ada dua. syukur Ustaz. Alhamdulillah. Tapi udah tahu itu, udah mayoritas sudah bisa berarti ya, luar biasa. Ada yang lain? Bunda Ida mana? Coba lihat sini, sininya. Nanti Bu Rika udah. Wah, Bunda diketik rapi bener ini mah. Coba naik lagi. Siapa? Eh, 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 eh. Baik di surah Al-Fil, Bunda Ida kurang atu yang belum ditandai dikuningin. Oh gitu. Al-Quraish, di surat Al-Quraish kelebihan 2. Waduh, Kelebihan 2. yang Terus apa baru lagi, Bun? belum dibikin Ustadz. Oh, belum dibikin. Iya. Tapi luar biasa. Ada lagi setelah Bunda Ida? Pak Masrul? Aduh, belum Ustaz. Belum. Baik. Maaf, Ustaz. Boleh. Apa yuk? Ayo Bu Susi. Ayo Silakan, monggo Bu Bu Susi. Susi. Monggo. Nih, agak dekat ke kamera, Bun. Ini Iya, boleh mirip. ke kirinya Bunda, ke kiri tarik. Nah, betul. 1, 2, 3, 4. Betul 5 benar. 1, 2. Yang pada surat Al-Quraish ada kelebihan. Atuh. Gila si Kures. Oh, Iya, kelebihan nanti nggak apa-apa Bun, tapi yang lain udah benar. Alhamdulillah. Makasih barakallah Bunda Susi. sama Ustadz. Iya, sama-sama. Ada lagi Bun? Yang lain? Atau kita bahas nanti ya sama-sama ya? Baik, coba kita lihat sama-sama di sini, Bu. Luar biasa, tapi secara umum sudah tahu. Saya Nah, boleh, gitu. Pak Ustadz, Nah, boleh, nyoba boleh, saya boleh, ini, Pak Pak Jaka. Ustadz. Boleh, Pak Jaka. Monggo sebelum kita urai ya, Ya, Pak Jaka. itu bisa kelihatan, Ustadz. Tapi Mana saya tuh? cuma digaris bawain pakai pensil aja, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Dan saya dikasih kelihatan nomor. ya, Pak. Pak Jaka kelihatan ya. Oh, ini kelihatan. Kelihatan, Betul. Pak. Betul, kelihatan ke atas lagi, Pak. Naik ke atas lagi. Ini ya. Betul. Ya. Iya. Kayaknya ada yang kelebihan, ya kelebihan. Ada Tapi yang kelebihan. iya sebagian udah bener, cuma ada yang kelebihan biasa kalau kelebihan mah, ya. Surah itu surat Al-Quraish, surat Al-Filnya, Pak Jaka, Surat punten. ini surat Al-Fil ini, Pak Ustadz. Alam Mm-mm. terkepa. Saya kerjain 2 soal. Oh Bagaimana tuh, Pak gitu, Ustadz? coba kita Nah, lihat. Mm-mm. cuman saya nggak pakai warna, pakai digarisin pensil sama nomor aja gitu, Pak Oh Ustadz. gitu, baik. Iya, iya. Iya. Ini juga kayak semuanya udah, cuma ada yang kelebihan kayaknya satu. Nanti kita coba Ada lihat. kelebihannya. Kayaknya Iya, ya iya. kalau kelihatan ini, mohon maaf Iya, kalau berarti ini iya, ternyata iya, keliru. iya, 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 iya. Baik Pak Jaka, barakallah Ya, fiik. ya, ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama kita lihat Bapak Ibu, kita coba. Pertama surat Al-Fil dulu ya. Al-Fil dulu nih. Al-Fil. Kalau coba saya buat di dalam tabel, maka surat Al-Fil itu begini Bapak Ibu. Saya melihatnya ada 5, nggak tahu kalau Bapak Ibu ya. Ada 5 ya. Ini 5. Betul 5 nggak? Ada 6. Ada 5 atau 6? 6 Eh, Ustadz. 5, Pak. 5. 5 ya. Coba nanti yang 6 5. boleh kita tambahkan ya. Saya 6 Ustadz. 6. Coba selain ini kita lihat sini. Nanti kalau kurang kita tambahkan. Yang Mungkin tidak ada Allah. ini dia bi ashabil fil fi tadlil bi hijarah min sijil ka'asfin. Satu lagi apa, Bun? Allah Ustadz. Ala. Ya. Mana? Ala yang mana nih, Bun? Alaihim, Bang. Alahim.
alaihim. Oh iya, khairan alaihim ya. Iya. Karimihim bijaharat. Ya, apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim. Iya gitu ya. Iya. Wah iya alaihim. Maka Sesudah fi. ala terus kalimatnya jadinya alaihim. Alaihim. Wah ini nih luar biasa. Bapak Ibu perhatikan, sekaligus kita coba bahas ya. Eh, ini kita tahu huruf jar. Ini B huruf jar, P huruf jar, B huruf jar, min. Jadi min ya, kalau man bukan huruf jar ya. Terus K huruf jar, huruf ala huruf jar. Maka Bapak Ibu, isim, selalu isim ya. Isim yang datang setelah huruf jar, ini ashabi, namanya isim majrur. Nah gitu ya, namanya isim majrur. Kalau Bapak Ibu ketemu huruf jar, maka isim yang datang seperti tadlilin, itu namanya isim majrur. Ya. Bihijaratin, hijarah namanya isim majrur. Min sijilin, sijilin namanya isim majrur. Nah, tadi ada yang kurang ka'asfin. Nah, memang kemarin mungkin. Iya, kemarin belum dijelaskan tentang ka. Nah, sekarang kita tambahinnya Bu ya. Ka yang artinya seperti itu masuk kategori huruf jar. Nah, gitu. Maka bilang ka'asfin, ka-nya huruf jar, asfinnya isim majrur. Nah, gitu ya. Alaihim. Alanya huruf jar, himnya isi majrur. Nah, gitu tuh. Kita lihat, perhatikan tanda akhir pada isi majrur. Tadi saya sebut, kalau bi ashabi, bi-nya itu huruf jar, ashabinya isi majrur. Ya, Bapak ya. Pertanyaannya, apa tanda ya majrurnya atau apa tanda jarnya, apa tandanya di ujungnya? Di ujungnya lihat Bapak Ibu, Kasroh. ashabi itu tandanya adalah kasroh. Ya, ashabi itu kasroh ya. Ya. Begitu juga tadlilin itu kasroh. Kita tidak menyebut kasrotain. Kasroh itu sudah termasuk di dalamnya kasrotain. Ya, Bapak Ibu. Begitu bihijarotin berarti tanda ujungnya apa nih? Kasroh. Nah, tanda ujungnya juga kas. Oh, gitu. Sama min sijilin. Tanda ujungnya Kasroh. kas. Nah, di nomor 5, K-nya huruf jar. Asfi isim majrur. Pertanyaannya apa tanda jarnya? Harf Kasroh. apa? Kasroh. Fin kasroh. Nah, gitu ya. Tetapi pada kata alaihim nanti kita bahas nih, ya. Itu kita sebut kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya apa adanya. Apa adanya. Berarti sukun atau gimana, Ustaz? Enggak, apa adanya. Oh, ditulisnya apa adanya. Iya, nanti kita sementara nih yang di tempat kita nih sebutnya apa adanya. Iya. Oh. Jadi Saya apa kira adanya. apa adanya Apa disukun ya, adanya. sukun gitu. Iya, nanti apa adanya tidak mesti sukun nantinya. Iya. Gitu. Tapi di sini tandanya kebetulan maksudnya apa adanya itu bagaimana Bapak Ibu? Apa adanya Sesuai itu keadaannya. artinya, sebelum ini ketika ini tidak ada A-nya juga, ketika nggak ada alanya juga memang bunyinya him, begitu ya. Ya. Tidak ada yang dirubah, maka namanya apa adanya. Apa adanya seperti semula. Itu. Jadi apa adanya itu seperti semula. Jadi kalau ditulis sukun salah ya, Ustaz. Sementara seperti itu dulu, ya. Jadi apa adanya dulu. Oke, kita lanjut ya. Surat Al-Quraisy. Al-Quraisy. Ya, silakan. Sebelum lanjut, Ustaz, maaf, Ustaz. Kenapa kita nggak sebut kasratain? Kenapa kasrah, Ustaz? Itu kan dia tahu. Benar. Apa itu? Istilah dalam kaidah bahasa Arab antara kasroh sama kasrotain tetap namanya kasroh. Oh. Doma sama domatain namanya doma.
Ya, Bacanya fathah. beda. Iya, fathah sama fathatain tetap namanya fathah. Gitu, gitu ya. Jadi kalau nanti yang kasroh-kasrotain itu adanya pada tajwid, bukan pada bahasa Arab. Oh, oke, oke. Bacanya Ya. aja yang beda Ustaz ya. Kalau Nah, tajwid. itu cara membaca. Maka tadi saya sebut adanya pada ilmu tajwid. Gitu ya. Di dalam ilmu bahasa Arabnya, antara kasroh sama kasrotain, dia sama. Antara dhamma sama dhamma, dia satu. Domatain. Istilah. Betul. Antara fathah dengan fathatain satu nama, fathah saja. Begitu mudah-mudahan apa namanya? Kita ingat ini pada surat Al-Quraisy Bapak Ibu, maka huruf jarnya itu pertama adalah ini dia nih, li ya. Jadi li pada linya saja sebenarnya. Ya, pada linya Li. saja. Jadi kalau kita urai Channel pasrah. nah, begini cuma nggak bisa nih ya. Itu dalam ini apa namanya tulisannya kalau di komputer nih nggak bisa dipecah. Aslinya linya saja yang huruf jar. Tapi kalau kita buang jadi tulisannya seperti lam alif gitu ya. Jadi li ilaf itu aslinya jadi linya itu huruf jar. Nah, jadi huruf jarnya mana? Li. Isi majrurnya yang mana? Ilafi. Ilafi. Tandanya apa? Asrah. Kasroh. Begitu tuh Bapak Ibu tuh ya. Nah, tadi Bapak Ibu ada yang menyebut wawu ini huruf jar. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau wawu artinya dan maka itu bukan huruf jar. Ya. Oke. Berarti saya di Iya, Ustadz ya. kayaknya ada beberapa Wawunya saya aja. hitung. Iya. Nah, kalau artinya demi, ya, itu dia. Yang kedua, kalau yang adanya di awal surat. Oh, Ya, apa? seperti Watini ya, Pak? Watini bener. Apalagi? Wal Betul. Iya, wal asri bener. Apalagi? Tadi Bu Inang waduha bener cuma nggak kelihatan tuh kasarnya. Bener itu. Apalagi Bapak Ibu? Wal fajri. Adiyati. Fajri. Apalagi? Wal adiyati. Wal Watini. adiyati. Benar. Apalagi? Watini. Watini lagi. Nanti muter-muter nggak nyampe-nyampe kita nih. Wasyamsi betul nggak? Walaili betul ya? Ya. Nah, itu adanya di akhir-akhir juz amma. Wal 30. fajri, wasyamsi, gitu ya? Watini, wal asr. Watini, wal asri, kan gitu. Sengaja saya baca ujung Wajar. jelas. Tapi kalau bacaan tajwid nggak boleh begitu. Kalau bacaan tajwid harus disukunkan, dimatikan. Watin. Iya. Kalau yang Mbak Amanu nggak termasuk berarti. Ya, yang mana Bun? Ini Mbak Aman. Bukan, nggak termasuk. Kalau wa amanu nggak termasuk. Jadi wawunya yang huruf jar itu kalau wawunya di awal surat. Wati huswat. Iya, jadi wawu ini bukan ya. Terus kemudian tadi saya melihat juga ada yang menjawabnya fal ya'buduni huruf jar. Nah, Bapak Ibu, yang huruf jar itu bukan fa tapi fi. Ini Ada ya-nya. Ustaz ini tadi saya ilafi itu Huruf jar. ilafi ini. Yang ilafi yang di ayat pertama Ilafihim, dan kedua, alat Bun. kedua. Ilafihim. Kedua. Nah, ini ilaf itu satu kata bukan huruf satu kata ya. Jadi ilaf itu tidak terpisah, memang satu kata ilafihim gitu, Wina. Salah. Nggak apa-apa. Nah, sekarang jadi bener gitu ya. Nih, fal ya'budu tuh bukan. Jadi yang huruf jar itu Bapak Ibu kalau ada huruf ya-nya fi begini tuh. Itu baru tuh huruf Fi jar. sama ya. Iya, kalau nggak ada ya-nya nggak jadi huruf jar. Bukan. Bukan, betul.
Jadi baru satu nih di atas nih. Yang selanjutnya nih dia nih, Bapak Ibu. Min. Ya, minju. Minjung. Jadi kalau ditanya manakah huruf jarnya? Min. Min. Manakah isim majrurnya? Ju. Ju'in. Apa tanda jarnya? Kasroh. Kasroh. Ingat yang nggak kasroten ya, kasroh. Kasroh. Almatu jari kasroh. Iya, betul. Wawu yang ini termasuk nggak? Wawu huruf jar? Enggak. Nggak. Enggak ya. Jadi di Itu depan. wawu akif. Ya. Itu wawu atap ya Pak Ustaz. Dan. Wawu akif. Benar. Sekarang apa namanya huruf jar selanjutnya adalah min. Min huruf jarnya. Kalau ditanya mana huruf jarnya? Min. Min. Mana isim majrurnya? Khofid. Oh. Apa tanda jarnya? Kasroh. Begitu Ustadz, tuh. maaf mau tolong terangkan wawu atap dengan wawu yang dan bedanya apa? Baik, makasih. Ini udah pakai istilah wah atau sebenarnya saya sementara menghindari istilahnya ya supaya Bapak Ibu nggak apa tambah puyang nih. Gini. Jadi wawu itu macam-macam Bapak Ibu. Wawu itu macam-macam. Nanti namanya A, B, C, D banyak banget wawu itu. Baik, tapi kita sedang bicara wawu yang huruf jar. Wawu ada di antara sekian banyak jenis wawu itu yang masuk kategori huruf jar. Caranya mengenalinya ada dua Bapak Ibu. Pertama, kalau Bapak Ibu itu artinya demi. Demi. Berarti sumpah. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau wawunya itu yang sederhana memahaminya sederhana ya, kita temukan di dalam Al-Qur'an. Itu kalau yang adanya di awal surat. Gitu. Apa ada di tengah surat? Ada, cuma nanti ini perlu apa namanya hati-hati melihatnya. Tapi secara umum ada yang di awal surat. Dan awal surat itu kalau wawunya ada di awal surat itu mesti setelah huruf wawu itu harokatnya kasroh. Contohnya wal fajri itu kasroh tuh. Wal asri. Wal asri itu kasroh tuh. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu di tengah-tengah surat, di tengah-tengah ayat, sepertinya ini bukan ciri daripada huruf jar. Apa namanya? Nanti yang lain-lain banyak masih nanya. Mungkin tadi disebut wawu atop boleh, tapi masih ada banyak yang lain. Ada wawu hal, wawu ma'iyah, wawu apa namanya, wawu jamak, wawu macam-macam. Tapi kita fokus pada huruf jar dulu. Jadi tadi kalau ditanya, saya ulang, bagaimana membedakan antara wawu yang masuk kategori huruf jar dan bukan? Ada dua. Pertama, kalau artinya adalah demi. Demi dan di awal. Yang kedua, di awal surat. Gitu ya. Jadi kalau nih pada kita ketemu di sini nih, wa amanahum. Pertanyaan wa amanah di tengah di awal suratnya. Di awal. Tengah Ustaz. Iya, bukan ini bukan surat kalau ini ayat ya. Di awal ayat. Dan Di awal surat ya. Kalau di awal surat, iya. Kalau ini kan di tengah ya. nah, tengah ayat. Jadi kayaknya jauh ini Mah ya. Itu pertama. Kedua juga ini artinya wa amanahum artinya dan kan? Dan ya. Dan. Jadi tadi yang dimasuk kategori fungsinya huruf jar kalau artinya apa tadi? Demi. Sama apa satu lagi Ustaz? Demi Boleh, dan Ustaz. apa tuh satu lagi? Demi dan apa satu lagi tuh? Yang mana? Di awal Di surat. awal surat. Kata di awal surat. Oh, maksudnya Di awal tadi ininya surat. ciri-cirinya ya. Cirinya. Di awal surat, Bu. Saya pikir nanya artinya. Artinya demi aja. Kalau arti. Tapi letaknya di awal. Di awal surah. Nah, kalau ditanya, bisakah huruf apa namanya huruf ini yang wawu yang jar tadi yang artinya demi tadi di tengah surat? Bisa. Bisa, tapi Ada. sangat jarang. Sementara ini belum. Sementara itu yang umum aja di awal surat gitu. Alhamdulillah kita sudah ini latihan yang lalu. Ini nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingat ya. Jadi hari ini kita tahu 3 nih. Huruf jar, isim yang datang setelah huruf jar namanya Simadun. isim majrur. Majrur. Terus
tanda isim jarnya itu apa? Kasrah. Ini 3. Kasrah. Ingat-ingat ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu nanti masuk apa namanya tuh tilawah, masuk lagi baca Quran. Ingat-ingat tuh. Ini huruf jar, ini isim majrur, tandanya apa? Lanjut. Ustadz, boleh Ya. nanya? Boleh silakan. Benar. Waktu pelajaran kemarin kan huruf jar itu ada 8, berarti sekarang tambah 1 ya, Kak? Iya, 9. Kemarin apa ketinggalan apa gimana? Ketinggalan. Iya, ketinggalan. Baik. Benar, Selalu makasih Bu. majrur ya Ustadz ya. Selalu Kenapa? majrur. Selalu majrur. Jadi kalau Betul, iya. Ayo kita coba cek di surat Al-Falaq tadi sudah dibahas, sudah sudah dijawab sih sama Bapak Ibu. Kita sama jawab ulang sama-sama ya. Yang pertama di sini apa? B, betul? Iya. Iya, B. Kalau bunyinya ba, bunyinya bu, bukan ya? Bukan. B. min syarri. Huruf jarnya mana? B. Min. B. Terus B. isi majurnya mana? Robbi. Robbi. Tanda jarnya apa? Kasroh. Yang kedua, Min. 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 Huruf jarnya min. Isi majurnya Syari. ri. Tanda jarnya Kasrah. Kasroh. Yang ketiga apa? Wamwa. Min. Minnya saja, wawunya enggak ya? Ya. Wawunya enggak nih. Dan Wawunya enggak nih, kita hitamin wawunya. Jadi kalau ditanya nomor 3, huruf jarnya apa? min. Min. Isi majurnya apa? Sari. Ri. Tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Jadi Bapak Ibu, min itu bisa min, bisa mina. Min, bisa min, bisa Mina. mina. Kapan dibaca mina? Kalau ada alif lamnya. Ya. Kalau ada mina ya. Kalau di sini saya tambahin alif lam, maka bacanya mina. Asyar. Betul. Dibaca min karena tidak ada alif lamnya. Oke. Ini baru 3. Yang keempat. Wamin. Wamin. Min. Ya. Syari lagi. Aja. Min aja. Min aja. Minnya saja. Kali. Ya, huruf jarnya min. Isi majurnya? Hari. Tanda jarnya? Kasroh. Oh. Selanjutnya. Pi. Fi. Huruf jarnya fi. Isi majurnya? Al-Uqadi. Qad. Tanda jarnya? Kasroh. Oh. Terus selanjutnya. Min. Apa? Min. Min. Isi majurnya? Sari. Cari. Tanda jarnya? Kasroh. Wah, udah pada tahu tuh. Subhanallah. Kan dikasih tahu. Ternyata gampang ya. Gampang. Nggak Ustadz susah-susah. Pak Ustadz Afwan, Pak Ustadz, mau nanya. Boleh, silakan Bu Nur. Ya kan ini kan wamin Ustadz. itu kan ada wau ada min. Jadi yang dipakai huruf jarnya yang waunya nggak termasuk ya. Ah, bener, wawunya nggak masuk. Yang Kan masuk nggak ada min di awal. aja. Betul, Oh Bu. gitu. Iya kan Min waunya aja. di awal kata. Jadi nggak termasuk, nggak dua gitu. Wa juga enggak. Kan tadi yang disebut bukan awal kata, awal surat. Awal surat. Oh, iya. Awal Awal surat. surat. Oh iya ya. Syukran Pak Ustadz. Iya, sama-sama Bu Nur. Ada yang nanya lagi Bapak Ibu, silakan. Tafadhal, Pak Jaka. Sedikit tadi. Ya. Tadi kan Bapak menerangkan mengenai dari surat Al-Fil. Iya. Nah, ada kan kalau untuk jar itu ada bijarin atau huruf jar bi misalnya, maka ashabija itu kan isim majrur kan gitu Pak Ustadz ya. Betul. Itu berarti yang itu tidak dijumlahkan sebagai yang jar walaupun dia bijarin gitu atau tidak, seperti ada pi juga tidak dijumlahkan sebagai huruf jar karena dia hanya tanda atau ciri bahwa yang menunjukkan kata berikutnya itu adalah pasti kasroh kayak gitu Pak Ustadz. Yang pertama itu. Yang kedua ini mengenai misalnya alaihim kata Pak Ustadz tadi itu apa sebenarnya? Bahwa alai itu kan juga bukankah dia tuh huruf bijarin juga kira-kira? Nah, saya klarifikasi Pak Ustadz. Betul. Nah, Baik. terus ada di
apa namanya tarmihim gitu ya. Kan Mm-mm. saya tadi memilih tarmihim itu menurut saya, wah ini juga mungkin bijarin, tapi ini mungkin kayaknya karena Pak Ustadz tidak masuk ya Pak Ustadz ya, karena ini Mm-mm. fi'il mudhari kali ya Pak Ustadz ya, kira-kira jadi Iya. tidak masuk dalam teks yang apa dikasrohkan gitu kira-kira. Apa begitu Pak Ustadz? Itu Pak Baik. Ustadz. Makasih Pak Jaka nih, luar biasa, subhanallah nih. Sebenarnya sih saya tahu di antara Bapak Ibu ini sudah sudah jauh ya pelajarannya ya. Jadi memang pelajaran kita ini Bapak-bapak Ibu-ibu sengaja saya potong-potong setapak demi setapak kan gitu ya, setapak demi setapak. Jadi apa yang kita pelajari menurut pembahasan dan kadar uraian yang ingin saya jelaskan. Betul bahwa huruf jar itu mengakibatkan isim yang datang setelahnya keadaannya. Tadi saya tanya, keadaan akhirnya apa? Tanda akhirnya apa? Kasroh. Ya, betul. Apakah pertanyaannya, apakah ada nanti tandanya yang kasroh? Tandanya kalau isim majrur atau isim yang datang setelah huruf jar itu tidak kasroh? Ada. Nanti sebentar kita akan jelaskan itu. Pertama. Yang kedua, yang ujungnya kata itu kasroh tidak semata-mata oleh huruf jar. Ada huruf jarnya di depannya. Nah, ini memang belum kita jelaskan detail Bapak Ibu. Gitu ya. Yang kita sedang bahas adalah bagaimana huruf jar memberi pengaruh kepada isim yang datang setelahnya. Tandanya yang baru kita pelajari adalah kasroh. Nanti di suatu perkembangan pembahasan ada kata-kata yang bawahnya contoh nih Bapak Ibu nih hasidin nih kan kasro nih gitu ya kasro tapi kan gak ada huruf jarnya betul kan iya nanti ada bahasanya lain gitu jadi kita yang fokus pada huruf jar pengaruh pada huruf jar itu nanti namanya isim majrur dan apa ciri atau tanda bunyi akhirannya. Sementara sampai situ. Lalu, apakah isim majrur atau isim yang datang setelah huruf jar itu mesti kasroh? Nah, kita lihat nanti akan ada penjelasannya di setelah ini. Baik. Sementara mungkin begitu ya, Pak Jaka dan Bapak Ibu. Mungkin insya Allah nanti kita akan jawab nih pertanyaannya dalam contoh. Ini Bapak Ibu tadi hasilnya? Ustaz, Iya, silakan. mohon maaf ini Ustaz, saya harus cek ya, mohon merepalasi badan ini. Oh gitu. Iya Bu, hati-hati. Ya, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan dilancarkan semua Bun ya. Amin. Ya, oke. Baik, monggo Bunda Indah. Ini tanda jernya yang tadi sudah kita bahas. Nah, kita akan tambahkan sekarang Bapak Ibu. Ini huruf-huruf athof yang kemarin. Ada berapa kemarin tadi kata buat ada 8 ya? 8. Nah, Sekarang jadi 9. 9. Coba kemarin apa sambanya satu lagi tuh Ibu. Bi min ila ala fili an ka. Satu lagi apa? Wa. Wa-nya wa yang iya ya wa-nya tapi yang awal surat ya. Iya. Ya, jadi yang wa itu yang awal surat sementara nggak saya masukkan ke dalam ini karena dia cirinya khas banget kalau dia karena dia bisa dipahami yang lain gitu ya. Jadi Hatta, kurang hatta. Hatta Ustaz. oh hatta, iya hatta betul. Hatta juga nanti bisa jadi kata selain daripada apa namanya huruf jar kan gitu ya. Jadi ini huruf jar, mohon maaf tadi bukan huruf athof, salah Bapak Ibu dicek ya. Itunya tadi di fotokopiannya mohon maaf, di perintannya saya salah nulisnya bukan huruf athof, huruf jar. Kalau yang ini salah tuh, mohon maaf saya. Apa tadi? Tertulis huruf athof di situ ya? Kalau Iya. huruf athof itu apa Ustaz? Nanti makanya itu tadi keliru aja saya nanti aja nanti. Benar huruf jar, Ustaz. Iya, Huruf kita masih athof. mau ke huruf jar dulu. Benar Mohon kok maaf. ini. Baik. Tadi nyebutnya ada atas segala ya. Waduh, itu ternyata saya nih. Ini jadi huruf jar ya, bukan huruf athof Bapak Ibu. Oke, kita fokus yang 8, bi artinya dengan, min atau mina artinya dari, ila ke atau kepada, ila atas atau kepada, Dalam di atau di dalam, li itu bagi untuk milik ya. An atau ani
artinya dari atau tentang, ka Tentang yang artinya seperti. seperti Kak. Ini dia huruf jar. Jar. Ini dia Bapak Ibu, perhatikan. Fungsi huruf jar menjerkan, oke? Menjerkan. Jerkan, sebentar, ini kita kasih tanda. Menjerkan isim. Ingat ya Bapak Ibu, huruf jar itu selalu diikuti isim. Nggak mungkin huruf jar setelahnya fiil, kata kerja. Harus setelahnya isim. Fungsi huruf jar menjarkan ya isim yang datang setelahnya. Ya. Tanda jar itu untuk keadaan setelah huruf jar, namanya dia jar atau majrur. Tanda jar aslinya adalah kasroh yang seperti kita bahas tadi Bapak Ibu, kasroh. Yang kan selalu kasroh gitu ya. Oke. Pada akhir kata yang datang setelahnya. Tapi, nah ini penting. Nih. Ya, kan sudah ada nih di catatan Bapak Ibu. Tapi ini saya ingin jelaskan supaya detail satu-satu. Tapi bisa juga dengan tanda lainnya, artinya selain kasroh. Satu, yaitu dengan huruf ya. Huruf ya. Kapan? Apabila yang datang setelahnya adalah jamak muzakkar salim. Kenapa? Kita pernah bahas ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu nih. Jadi lil muttaqina, huruf jarnya kan li. Maka pada kata al muttaqina tanda jarnya bukan kasroh Bapak Ibu. Tapi huruf ya ini nih. Bukan nak juga, tapi huruf ini nih ya nih. Ya, sukun ya. Gitu tuh. Ya yang sukun ini nih. Ya. Nah, yang sukun ini saya hitamin dulu ya Bapak Ibu ya. Supaya gampang nih. Hitamin. Terus saya tambahkan ini Bapak Ibu. Maupun Lil muttaqina. Iya. Jadi kasroh juga tetap ya Ustaz ya. Bukan kasroh. Bukan. Iya. Sukun Ustaz ya. Iya. Sukun. Iya, ya sukun tuh. Gitu. Ya. Alal muhajirina, huruf jernya mana? Ala. Ala. Isi majrurnya yang mana? Muhajirin. Muhajirin. Sekarang kalau ditanya tanda jernya muhajirin apa? Ya. Ya. Oh ya. Bukan nun, bukan fathah, bukan kasroh, tapi ya. 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 Bil muhsinina, huruf jernya mana? Ya. B. Oh, huruf jernya iya. Iya. Huruf jernya B. Isi majrurnya mana? Muhsinina. Muhsinin. Tanda jernya mana? Ya. Ya, syukur. Tuh, sekarang tahu tuh. Untuk Kenapa janji bukan saja. kasroh? Karena muttaqin, muhajirin, muhsinin itu jamak muzakkar salim. Enaknya tanda jamak Ustaz ya. Tanda jamaknya bukan naknya saja gitu Ya. ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kata kalau muttaqun berarti dia nggak jar. Kalau muttaqin, iya. Tandanya lihat sebelumnya ada huruf jarnya berarti dia jar. Alal muhajirin, perhatikan. Kalau nyebut muhajirun berarti nggak jar. Kalau muhajirin boleh jadi dia jar. Cek dulu di depannya ada huruf jarnya nggak? Ada ala. Oh berarti betul dia jar. Dia majrur namanya isi majrur. Bil muhsinin. Kalau muhsinun Bukan. bukan isi majrur. Kalau muhsinin bisa isi majrur. Tahu tandanya apa? Ya, cek. Ya. Topak berarti yang Bentar ya Ibu, Bapak. Sepertinya ada gangguan sinyal pada Ustadz. Ya, Ibu. Jadi saya akan ulang sedikit bahwa isim majrur itu isim yang datang setelah huruf jar namanya isim majrur.
Isim majrur atau isim yang datang setelah huruf jar tadi, tanda jernya, tanda akhirnya tidak selalu kasroh. Tapi kasroh itu sebagai tanda asal, tanda asli, tanda yang orang senantiasa identik. Kalau huruf jar mesti kasroh. Jar. Artinya yang namanya isim majrur atau isim yang setelah huruf jar tidak selalu tandanya kasroh. Ini nomor 1, ternyata bisa juga huruf ya tandanya, bukan harokat tapi huruf. Kapan itu? Apabila datang setelahnya atau isim yang datang itu bentuknya jamak muzakkar salim. Apa sih jamak muzakkar salim? Itu loh, jamak yang bunyinya, isim yang bunyinya in ujungnya. Gitu ya, mukminun, mukminin, muhsinun, muhsinin, hadirun, hadirin. Itu berarti kalau hadirin ada kemungkinan dia adalah majrur. Jadi di awalnya ada huruf jar ya Ustaz ya. Kalau diawali oleh huruf jar di depannya. Kalau tidak ada huruf jarnya, boleh jadi mungkin bukan isim majrur gitu ya. Yang kedua nih, apa adanya. Ya, apa adanya. Apa adanya itu kalau dalam bahasa istilahnya nyebutnya dalam bahasa Arabnya namanya mabni. Itu berarti tidak berubah apa adanya. Kapan itu? Gitu ya. Ini saya akan ganti tulisannya, nanti tambahin aja ya, tambahin. Biasanya sukun, tapi saya akan saya akan kasih tanda nanti selain sukun. Salamun alaikum. Ini kan ala kan huruf jar Bapak Ibu. Kan huruf jar nih. Ya, maka kumnya itu karena dia domir kata ganti, maka dia isi majrur. Cuma tandanya biarin aja seperti adanya. Nah, itu maksud apa adanya itu begitu tuh. Apakah dia isi majrur? Iya, karena ada huruf jar. Tapi apa tandanya? Tandanya ya seperti Apa adanya. Gitu, apa adanya. Walahum jannatun. Walahum jannatun gitu. Maka huruf jarnya la. Nah, isi majrurnya hum. Tandanya apa? Apa adanya? Kebetulan dia sukun. Ya. Taqabbal minna wa minkum. Karena huruf jarnya min. Min juga nih. Gitu ya. Gitu. Artinya taqabbal minna minkum. Taqabbal minna ya Allah, terimalah dari kami amalan kami dan amalan amalan kalian. Gitu ya. Contoh yang lain. Gitu ya. Minka. Minka. Ya. Wa minhunna. Minka walahunna masa'al. Walahunna ma. Hunna. Kalian perempuan. Contohnya nih Bapak Ibu nih. Potong-potong aja. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu ya. Wa minkas salam. minkas salam. Lahunna minallah. Contohnya nih. Walahunna. Minka. Huruf jarnya min. Isim majrurnya ka. Memang ka yang artinya engkau laki-laki, ya bagaimanapun ya bunyinya ka, tidak bisa berubah. Ya, jadi kalau ditanya mana isi majrurnya, mana huruf jarnya? Huruf jarnya min. Mana isi majrurnya ka?
Bagaimana bunyi akhirannya? Ya di sini apa adanya. Apa kalau disebut fathah? Kalau tanya alamatnya jar gimana, Ustaz? Enggak, ini fathah nih. Tuh, gitu. Oh, enggak, Pak. Ini fathah. Kenapa? Karena dia apa adanya domir. Oh, yang bilang apa adanya. Iya, yang apa adanya ini gitu ya. Yang tidak bisa berubah bunyi akhirannya gitu. Kalau mingki nanti beda lagi artinya. Artinya Nah, bedanya. jadi ini memang apa adanya semulanya seperti semula bunyinya. Tidak ada yang berubah dari sisi harokat. Walahunna minallah. Walahunna minallah. Huruf jarnya mana? Lah. Lah. Nah, Isi majurnya mana? Hunna. benar. Hunna. Loh, kok hunna nggak ada berubah dari la? Memang dia tidak berubah. Ini yang dimaksud apa? Adanya. Itu ya, Bu ya. Ya. Itu. Ah, Ustaz. Kapan yang ujungnya apa adanya? Apa adanya di ujung itu ya domir-domir. Oh, Bapak Ibu. domirnya. Nah, domir. Boleh juga selain apa adanya, Bapak Ibu sebut bunyinya saja, mingka. Kalau ditanya mana huruf jarnya mi, mana isi majunya ka, bagaimana harokat akhirnya, kaf fathah, gitu aja. Kok fathah? Karena apa adanya. Maaf, Karena Ustaz, tanya, Ustaz. mabni. Iya, iya silakan Pak Mansur. Itu apa adanya itu tergantung dari arti atau apa, Ustaz? Tergantung dari bunyinya. Oh, bunyi bukan Bunyinya, arti, Ustaz, iya ya. apa adanya bunyi. Nah, Hmm. kalau huna apa bunyinya, ujungnya? Huna. Apa? Apa? Iya. Contoh yang lain ya. Ustaz, saya mau nanya Niltu. Pak Ustaz. Oh, boleh silakan Bun. Ini dari surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Rabbuka itu apa adanya kah? Kanya. Benar apa adanya, tapi ada huruf jarnya enggak? Enggak ada. Iya, jadi dia tidak disebut di situ apa namanya isim majrur oleh huruf jar ya. Tapi Ya. semua betul semua domir, semua Hmm. kata ganti itu apa adanya bunyinya. Gitu ya. Oh, berarti didahului huruf jar gitu Pak Ustaz. Enggak ada huruf jarnya. Jadi apa adanya itu kan domir, Bapak Ibu. Ya. Domir itu huwa, bisa contoh huwa ya. Huwa itu kata huwa mau sendiri, mau apa, mau depannya ada apanya bisa berubah nggak? Iya. Nggak bisa berubah. Itulah yang dimaksud apa adanya. Ya sudah dia bunyinya apapun kondisinya dimanapun tempatnya dia tidak Berubah. Ustaz mau tanya. Iya, Makasih Pak. iya, Ustaz mau tanya, Ustaz. Untuk huruf silakan. jar hanya berlaku satu kata atau lebih, Ustaz? Oke, kasih. Huruf jar itu hanya mempengaruhi satu kata setelahnya saja. Tidak bisa mempengaruhi 2, 3, 4 kata berikutnya. Jadi yang dipengaruhi oleh huruf jar itu hanya satu kata persis setelah dirinya, setelah huruf jarnya itu. Gitu, Bapak Ibu. Oke, kita lihat sini. Jadi ini Mingki. Kok Mingki dia? Kalau Ki itu berarti kamu perempuan. Kalau Huna mereka perempuan. Kalau Kak kamu laki-laki. Jadi Kak yang artinya kamu laki-laki mau ada huruf jernya mau nggak ada huruf jernya ya bunyinya Kak. Itu Huna mau ada huruf jernya di depan la mau tidak ada huruf jernya tetap bunyinya Huna. Mingki darimu perempuan itu huruf ini maka mau ada huruf min nggak ada huruf min tetap aja itu yang disebut tetap apa adanya. Ya, Bapak Ibu, tetap apa adanya. Ini apa adanya bunyi maksudnya, tidak ada yang dirubah dari bunyi. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, oh, apa saja yang apa adanya yang tidak berubah itu? Yang kedua, isim isyarah, kata tunjuk. Hadza ada bi nggak ada bi tetap hadza. Itu yang maksudnya apa adanya, seperti semulanya, tidak ada yang berubah. Itu. Bihadza la uqsimu bihadzal balad. Bagaimana kalau kita bunyikan bihadzi? Salah. Karena hadza mau bagaimanapun kondisinya tetap bacanya hadza. Min hadza rosyada. Kok min nggak dibaca hadzi? Ya tetap. Karena apa? Karena hadza itu bunyinya tetap tidak akan bisa berubah.
Meskipun ada huruf jar, dia tidak berubah, tetap apa adanya. Dalam bahasa istilah Arab namanya mabni. Mabni. Betul, lidzalika. Li huruf jar. Zalika isim isyarah. Kok dia fathah ujungnya zalika? Sebab zalika itu mau ada li mau nggak ada li tetap zalika. Itu yang dimaksud apa namanya? Apa adanya. Gitu ya. Contoh yang terakhir fi hadhihi. Oh, karena hadhihi kan ada kasroh fi-nya. Nggak ada fi-nya tetap hadhihi. Artinya ini untuk perempuan. Gitu Bapak Ibu tuh. Yang ketiga apa adanya? Mabni, tidak berubah-ubah bunyinya. Ini dia namanya isim mausul. Isim mausul. Contohnya wamima. Wamima itu Bapak Ibu asalnya adalah min plus ma. Ya. Min plus ma. Minnya huruf jar. Ma-nya huruf apa namanya isim mausul. Maka meskipun ada min, ma mau dia akan bunyinya itu selalu tetap ma. Gitu. Artinya apa ya? Maka ini namanya mabni apa adanya. Miman. Sama miman. Dari siapa? Miman itu mau ada minnya, mau nggak ada minnya, tetap bunyinya man. Artinya siapa. Ini tetap apa adanya. Apa lagi? Ini dia ada kata setelah ala aladhi. Aladhi itu mau bagaimanapun tetap bunyi aladhi. Maka ada ala nggak ada ala tetap aladhi. Ini yang disebut mabni, tidak berubah. Lilladina sama. Aladina itu mau bunyinya bagaimanapun aladina. Mau ada li nggak ada li tetap aladina. Seperti minaladina begitu. Nah inilah Bapak Ibu. Kita kasih tambahan tadi. Saya ulang. Kalau ada huruf jar, maka isim yang datang setelahnya namanya isim majrur. Itu ide ya, pertama. Bagaimana tanda akhirannya? Kita udah ketahui 3 berarti ya. Pertama, kasroh. Itu yang biasa. Yang kita pahami, kasroh. Yang kedua, nggak mesti kasroh ternyata. Bisa ya. Kapan bisa ya? Kalau jamak muzakkar salim. Kalau jamak yang menunjukkan laki-laki banyak. Muslimun. Berarti kalau dia majrur, muslimin. Pakai ya. Terus yang ketiga, mabni. Apa mabni? Artinya tetap. Apa adanya. Apa adanya. Apa adanya bunyinya apa? Ya bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh, macam-macam. Termasuk pokoknya apa aslinya bunyinya. Apa saja yang apa adanya itu ada 3 yang kita bahas. Dhamir, isim isyarah, isim. Inilah saya kira yang sering kita temukan di dalam Al-Quran. Gitu ya. Masih ada tanda-tanda yang lain, tapi sesuai memang kebutuhan kita baru sampai sini. Baru kasroh, ya apa adanya. Ya, atau tetap. Coba kita akan praktikan di dalam surah ini Bapak Ibu. Tentukan huruf jar dan isim majrurnya pada surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Ya, bi ba'din. Bi ba'din. Oh, salah. Bi ba'din. Bentar saya tutup dulu sebentar Bapak ya, nanti saya buka lagi sebentar. Ya. Bi ba'din. Bi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastura. Pertanyaannya Ayat Bapak berapa Ibu sih, di Ustaz? ayat surat Ayat berapa, Ustaz? Al-Ahzab. Ayat? Ayat berapa Pak Ustaz? Oh, ayatnya belum muncul di sini ya. Iya, belum. Coba ayat 6. Ayat 6. Coba, tapi saya cek dulu ya. Saya cari nggak ada. Oh, tapi saya cek dulu nanti sebentar. Memang ini Bil kayaknya mu'minin. Betul, Ustaz, ayat 6. betul ayat 6 ya. Oh, gitu. Min Baik. anfusihim wa azwajuhum. Ya. Baik, silakan. Ayat 6 ini. Ada pertanyaan begini. Di dalam Al-Ahzab ayat 6 ini, Bapak Ibu 5 menit waktunya, temukan
Huruf jarnya dihitung, huruf jarnya. Kita kasih waktunya 5 menit dari sekarang, Bapak Ibu. Silahkan. Tetot. Berapa? Yang 13 Bapak Ibu Pak sudah Ustadz. temukan. Berapa? 13. 13. Yang lain silahkan. Ada berapa nih Bapak? 12. 12. Dapat 10 kan? Pak Mahsul berapa? Dapat 10. 10. Minus lah. 10 tuh banyak, Bang. Pak Jaka berapa? 11. 9. Mas 9. Maaf. Bu Nur? Bu Nur 13 Pak Ustadz. 13. Wah, luar biasa. Nggak ada yang ini. 18 hari ini kan sebentar lagi ini bulan Februari. Nggak ada. Bu Ade berapa Bu Ade? 8. 8. Bunda Febri berapa? Ada berapa jumlahnya yang sudah ditemukan? 8. 8. Wah, Bun, udah berapa? 8. 8. Bu Mei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini Kok tambah 12, ngerti? Pak. 12. Jarnya aja kan? Lah iya, emang nyari apanya? Nyari jarnya doang. Huruf jarnya aja, Bu. Huruf jar. Bu Lili berapa, Iya. Bun? Bu Lili 7. berapa, Bun? Sana 7. 7. Bu Nurul 7. 8 Kalau Ustaz. berapa? 8 Ustaz. 8. Kalau kita urutkan udah lumayan tadi ya. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 12, 13. 7. Ayatnya sama kan ya? Ayatnya sama ya. Ayat 6. Takutnya ayatnya nambah 6, 7, 8. Ayatnya enggak ya? 6 aja ya. Enggak apa-apa. Bu Dwi Unasti, Bun. Berapa, Bun? 6 Ustazah. Saya maaf lagi di rumah sakit. Oh gitu, Bun. Ya udah mohon maaf. Yo. Bu Sinta. Ya. Bu Sin, berapa Bu Sin? 9 tak. 9. Oke. Banyak Lili tuh 8. 8. Bu Rika. Saya 8 Pak Ustadz. 6. Baik, kita coba hitung sama-sama. Nanti yang mendekati atau yang persis ya, bukan mendekati, yang persis berapa ya ayatnya ini. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Mana huruf jarnya? Bil. Bi. Bil mukminin. Bil Bil mu'minin. mu'minin. Ini satu ya? Ya. Tapi ini apa adanya ya Pak Ustadz? Ya. Iya. Nah, isi majurnya mana? Ya. Mukminin. Al mu'minin. Tandanya apa? Jamak Ya. muzakkar. Tandanya iya. Ya, syukur. Iya. Tandanya apa? Ya. 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 Kenapa ya? Karena jamak muzakkar. Nah, ya, itu begitu tuh apa namanya menjawab. Yang kedua, Min. dan isi majrurnya yang mana? Apa ada Bapak Ibu yang betul nyebutnya anfusi saja. Anfusi saja. Karena anfusihim itu berapa kata? 2. 2. Iya sama ini. Jadi yang disebut anfusinya saja. Oh, ini beda. Kalau ditanya lanjut, tanda jarnya apa? Kasroh. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu nyebutnya anfusihim, tanda jarnya apa adanya, iya. Iya. Kasroh. Yang ketiga, Iya. Him enggak ya? Him bukan ya? him. Bukan. Yang mana lagi? Bukan ya Pak Ustadz. Wa aja bukan ya? Wa tadi termasuk nggak wa? Bukan. Ya, artinya dan. Libadin. Bi. Bi. Nih, sini nih. Bi. Bi. Isi majrurnya mana? Ba'di. Di. Tandanya apa? Kasroh.
Selanjutnya nih baru bertiga ya. Selanjutnya. Pi. Bi, benar. Isi majrurnya mana? Kita Tanda jernya apa? Kasrah. Ya, Kasrah. tanda jernya jangan bi, kasroh. Jangan bi, kasroh. Maksudnya gitu kan? Ya. Nah, ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang nomor 5. Min. Minal boleh minal wilayah. Isi majrurnya yang Al-mu'minina. tanda jarnya apa? Ya. Ya. Apa tanda jarnya ya? Muzakkar salim. Ini baru 5. Yang ke-6. Ila. Nah, ya. 6 nih. Mana isim majrurnya? Auliyai. Auliyai atau auliyaikum? Yang betul auliyai saja. Auliyai saja. Auliyai saja. Benar. Karena kumnya beda ya, 2 kata ya? Iya. Kalau ditanya isim majrur auliyai itu tandanya apa? Kasroh. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 mana? Wa'akna. Wa'akana. Kalau kana bukan bun, kana itu bukan huruf jar. Mana isi majurnya? Alkitabi. Apa tanda jarnya? Mana huruf jar berikutnya? Habis. Jadi 7. Jadi berapa jumlahnya? Ya, kalau 7. Kan kalau yang satu ya jadi satu. Yang itu wal muhajirina. Wal muhajirina. Wawunya termasuk nggak? Huruf jar. Mungkin semangatnya jadi. Iya. Sampai 13 ya. Jadi wawu. Berapa, Bu? 7. Ma'rufah. Ulaikum ma'rufah. Yang isi majurnya mana? Ada. Yang ma. Bukan. Mim itu bukan isi Bukan isi majrur. Bukan ya, Bun ya? Iya. Kalau dia isi majrur mannya ma'rufin. Kayak gitu bunyinya. Aulia. Itu baru. Ustadz, ini yang kum nggak termasuk ya Pak Ustadz? Yang mana, Bun? Kan Kum Aulia itu. kumnya ini saya hitung nggak termasuk ya. Jadi udah gini, yang dihitung itu kalau ada huruf jar 1 kata yang ini aja, Bun. Yang itunya. Bukan apa adanya, bukan ya? Bukan apa adanya. Pertanyaannya, isim majrur dari ila ini aulia atau kum? Isim majrur. Aulianya. Kumnya masuk nggak? Ya. Tadi saya hitung, jadinya maksudnya iya. apa adanya. Ternyata nggak perlu dihitung ya. Iya. Gitu. Karena yang dipengaruhi oleh huruf jar itu cuma 1 kata saja. Udah, keren Pak Ustadz. Sama-sama, Bun. Adakah pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Wah, luar biasa ini mah. Bisa. Ini dia nih jawabannya nih. Ada berapa titik? 7 ya? 7. Oh. Ini jawabannya. Tuh jawabannya. Ini lengkap ya. Lengkap nih. Lalu kita yang belakang ini belum. Nih bil mu'minin. Tanda jarnya apa Bapak Ibu? Ya. Min anfusihim. Min anfusi. Tanda jarnya apa? Kasroh. Biba'din. Tanda jarnya apa? Kasroh. Fi kitabin. Kasroh. Minal mu'minin. Ya. Ila auliyaikum.
Li. Iya. Kasro. Kasro. Fil kitab Kasro. kasro. Wah, luar biasa ternyata ya. Ya bertambah nih. Bareng luar biasa, Ustaz. Tadi pas yang surat ke-6 tadi, ayat ke-6 tadi ada yang 13, ada yang 8, rupanya ada yang salah juga. Enggak apa-apa Bun, kalau salah itu biasa. Belajar. Cuma tadi kadang-kadang Iya, saya hitung kumnya, himnya saya hitung semua. nggak apa-apa. Namanya juga Jadi kadang-kadang kita ngitungnya itu yang keliru karena udah dihitung lagi gitu. Ustadz, tadi saya penasaran Ustadz, Apa yang tuh Bun? hatta itu termasuk huruf jar bukan? Tadi belum. Ada yang memasukkannya huruf jar, ada yang bukan gitu. Jadi karena dia bisa ini bisa itu, kita nggak masukkannya Bun ya. Oh ya. Karena sebagian memasukkan huruf jar. Contohnya apa ya kalau di huruf jar? Hatta matla'il fajr. Wah, hatta, ya hatta hingga hatta. Iya, tapi nanti ada yang lain hatta bukan huruf jar. Itu dia makanya kita tidak sementara Masukkan. nggak kita masukkan di sini Bun ya. Gitu. Tidak Jadi jadikan huruf huruf jar itu jar gini gitu Bun. ya. Huruf jar itu kata sebagian ahli nahwu jumlahnya bukan 8 bukan 9. Lebih, Ustaz. 24. Oh, banyak. Kira cuma 8 aja. Tapi kita cuma yang standar, yang artinya yang memang udah mesti gitu. Itu namanya berapa tadi? 8. 8. Dan tuh. 9 bukan Ustaz, tambah kas tadi. Dan Iya, ma'ruf boleh nanti kan tambah lagi 9. Ini 8 ya. Nih, ini untuk yang akan datang nih. Tentukan huruf jar berikut nih. Akan datang ya. Ini nih. Insya Allah. Ini udah ada belum tadi di ini di Bapak Ibu? Ada tulisan ini? Kalau belum udah Oh, kirim di baik. Kalau gitu nanti di dalam sharean kita nih. Jalan enggak? Ya. Surat apa tuh, Ustaz? Jalan nggak ya? Nanti apa namanya surat apa? Nanti suratnya kita kasih tahu nih. Ini suratnya surat Yasin sama surat Al-An'am. Yasin dan Al-An'am. Al-An'am. Surah Yasin, surah Al-An'am. Ini surat Yasin dua-duanya nih. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kan gitu ya sebutnya. Ini untuk PR kita yang akan datang. bahas pekan depan Ustaz ya. Iya, kalau Bapak Ibu ada waktu sih sebenarnya supaya sebelum Lebaran udah selesai. Sebelah Lebaran belum ini. Puasa belum, Program ini Bapak. program untuk program ini nih. Kalau nanti Ramadan mau kita adakan beda lagi. Tapi mesti untuk program yang kata ini pengennya sebelum Ramadan selesai. Dosa nanti lanjut Jadi lagi Ustaz ya. kalau hari Rabu pagi Bapak Ibu bisa nggak? Tetap Jam aja sekian? Ustaz, kalau Senin aja Ustaz, Rabu jangan Ustaz ya. Udah ada agenda lain. Senin aja Gitu. Ustaz, Nanti kalau bisa. saya tunggu dari Bapak Ibu, pengennya kalau bisa sebelum Ramadan, gitu ya. Sebelum Ramadan kita pingin ini, yang ini nih, yang kata nih, gitu. Mudah-mudahan selesai. Tapi nanti silakan Bu Dakinan mungkin akan menyampaikan nanti ke Bapak Ibu yang lain setelah Ustaz, nah ini. program ini selesai kita lanjut Ustaz ya. Insya Allah. Nanti Nanti berlanjut dirasa Ustaz. perlu, kalau dirasa perlu Kalau boleh kita. selesai lanjut Ustaz. Pak Lanjut Ustadz, Ustaz, biar nggak ini kalau berhenti nanti lupa Takut lagi. Ustaz yang takut lupa. Iya, betul. Takut udah lupa. Mudah-mudahan Ustaz ada waktunya. Insya Ustadz, Allah. maaf interrupt sebentar Pak Ustadz. Apa Bun? Tadi Bu Yanti WA ke saya, beliau izin keluar karena anaknya mau kontrol lagi sakit ke rumah sakit Siloam. Mohon doanya Pak Ustadz. Oh begitu, baik. Baru saja live grup. Baik, Minta baik. tolong Ustadz ya. Ya, makasih Bun. Bapak Ibu, untuk sementara hari ini untuk huruf jar kita cukupkan. Besok ada bagian yang tadi belum selesai. Untuk pekan yang akan datang atau pertanyaan huruf jar. Nanti tentang isim, fiil, hurufnya di sisa waktu yang ada. Demikian. Insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kita bacakan doa Al-Fatihah untuk Ibu Bunda putrinya yang sakit ya. Ismayanti Putra Pak. Putra.
Ya, Bu putra. Dita, ya baik. Dan juga mungkin untuk Bapak Ibu yang di rumah ada saudara yang sedang sakit, semoga Allah sehat sembuhkan. Yang sedang punya hajat, semoga Allah sampaikan. Amin ya Allah. Dan Bapak Ibu kita semuanya, semoga nanti dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Demikian ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah.